Maka kalau mati, itu kan karena ada dosa. Nah, Henok dan Elia, dia tidak mati. Karena mereka memang tidak ada dosa. Itu aja baliknya. Shalom rekan-rekan kasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama kembali berjumpa di dalam channel Brontis Production di dalam acara kita ngopi, ngobrolin perkara iman. Teman-teman, hari ini di dalam video ini, maka saya akan meresponi tentang sebuah statement yang disampaikan oleh sang debaters, Bapak Rudi, berkaitan dengan Henok dan kemudian Elia. Dia berkata bahwa Henok dan Elia itu tidak berdosa di dalam sebuah penjelasan tentang Kristus, tentang kematian Kristus, dan kemudian dia menggambarkan bagaimana Henok dan Elia itu tidak berdosa. Tetapi menjadi pertanyaannya adalah, apakah benar pernyataan itu, dan di dalam landasan seperti apa pernyataan itu diberikan. Ketika kita melihat akan hal ini, harapan saya dengan setiap kaliber penjelasan yang dimiliki oleh sang debaters, mungkin saja bahwa itu selip lidah. Jadi dia mengerti bahwa Henok dan Elia adalah orang yang berdosa, atau mungkin memang dia mempercayai bahwa Henok dan Elia tidak berdosa, sehingga mereka diangkat ke surga tanpa mengalami kematian. Teman-teman, itulah yang akan kita bahas pada saat ini. Teman-teman, ketika kita bicara tentang Henok, maka kita bisa temukan kisah Henok itu muncul di dalam, misalkan di dalam Kejadian pasal yang kelima, ayat yang ke-24. Kejadian 5 ayat yang ke-24, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi di dalam bagian ini dikatakan bahwa Henok telah diangkat oleh Allah. Kalau kita bicara tentang Henok, maka kita bisa melihat dari garis keturunan bahwa Henok itu adalah anak dari Kain. Dan kalau kita bicara tentang Kain, maka Kain adalah anak daripada Adam dan Hawa. Dan kita bisa tahu kisah Kain, bagaimana dia membunuh Habel, dan setelah kematian Habel, maka Adam dan Hawa melahirkan Set. Jadi ketika melihat garis keturunan, maka Henok adalah anaknya Kain. Setelah Henok, maka dia melahirkan keturunan juga. Maka muncul Nuh, nanti muncul Abraham, muncul Daud, dan akhirnya muncul Kristus atau Tuhan Yesus. Jadi ini garis keturunan daripada Henok. Di atas ada Kain, di bawah ada Nuh, Abraham, Daud, dan kemudian Yesus. Ketika kita melihat akan hal ini, maka itulah Henok. Tetapi apakah Henok yang dikatakan sebagai pribadi yang dekat dan bergaul dengan Allah berarti sama dengan bahwa Henok itu tidak berdosa? Itu akan kita lihat nanti. Kemudian yang kedua, Elia. Elia itu adalah seorang nabi yang diutus Tuhan di dalam kerajaan Israel Utara. Jadi dia diutus Tuhan ke Israel Utara karena kita bisa tahu bahwa kerajaan Israel terbelah atau terpecah menjadi dua, kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Dan Elia diutus Tuhan ke kerajaan Israel di utara. Dan apa yang terjadi pada Elia? Maka di dalam pelayanannya, maka Elia menubuatkan berhentinya hujan. Dan ketika dia sudah menubuatkan itu, maka hujan berhenti dan kekeringan terjadi di kerajaan Israel Utara. Kemudian Tuhan juga memberi roti dan daging kepada Elia melalui burung gagak yang mengantarkan makanan itu ketika Elia berada di sungai Tigris. Dan kemudian Elia pun dikatakan bahwa dia juga dipelihara Tuhan melalui janda yang tidak punya apapun, tetapi Elia berkata, buatkan untukku, dan tepung dan minyak itu tidak habis dan bisa membayar lunas akan hutang daripada janda itu. Dan Elia juga membangkitkan akan anak dari janda itu yang mati tiba-tiba. Teman-teman, kalau kita melihat akan hal ini, maka Elia juga di dalam kisahnya bahwa dia terangkat di surga dengan kuda-kuda atau kereta berapi yang datang dan menjemput Elia.
Terakhir pertanyaannya adalah, apakah Elia yang dijemput oleh kuda berapi dan dia tidak mengalami kematian, itu berarti Elia tidak berdosa? Dan nanti di dalam peristiwa perjanjian baru, bagaimana Tuhan Yesus berjumpa dengan Abraham dan Elia. Dan muncul lagi kata Elia. Jadi kalau melihat juga Tuhan Yesus pernah bertanya, menurut engkau, menurut mereka, siapakah aku? Maka ada yang berkata engkau Elia, atau para nabi yang lain. Muncul Elia. Jadi dengan kata Elia adalah seorang nabi yang besar bagi orang Israel. Tetapi ketika melihat akan hal ini, apakah Elia dengan kebesarannya, dengan keluar biasaannya, berarti dia tidak berdosa? Teman-teman, kita akan melihat akan hal itu. Yang pertama adalah, bila Henok dia tidak berdosa, bagaimana mungkin dia tidak berdosa? Dia punya ayah yang berdosa. Dan kalau kita melihat akan hal ini, maka menjadi menarik seperti ini. Bahwa Henok, kalau dia tidak berdosa, maka dari mana ketidakberdosaan itu? Bagi saya, Henok tetap berdosa. Dia tetap mewariskan akan dosa Adam, karena dia itu keturunan Adam dan dia manusia. Kemudian Elia. Kalau kita melihat akan Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-17, dikatakan di sana Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Jadi di dalam bagian ini, Yakobus berkata bahwa Elia itu adalah manusia biasa, sama seperti kita. Seperti apa manusia biasa? Manusia yang punya kelemahan, manusia yang juga perlu berdoa, dan ingat, manusia biasa itu bicara juga bahwa Elia adalah manusia yang juga berdosa. Jadi ketika kita melihat akan hal ini, maka kita bisa berkata bahwa Henok dan Elia itu adalah manusia berdosa. Tetapi bagaimana mereka yang berdosa bisa tidak mengalami kematian? Nah, kita bicara tentang itulah anugerah. Itulah kemurahan Tuhan. Itulah pemeliharaan Tuhan. Itulah pembuktian kemaha-agungan Tuhan. Kemudian yang kedua, ini juga membentengi atau mengungkapkan dari Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Roma 3 ayat yang ke-23 dikatakan di sana. Roma 3:23 dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua orang. Siapa semua orang itu? Mulai dari Adam, sampai keturunannya, sampai dengan kita, kecuali Kristus. Jadi semua orang, termasuk siapa? Termasuk Henok, termasuk Elia. Tidak terkecuali. Yang kedua, kita bisa temukan istilah Adam pertama dan kemudian Kristus sebagai Adam kedua. Jadi Adam pertama yang telah jatuh dalam dosa, tetapi Adam kedua yang menebus manusia dalam dosa. Jadi kalau Henok dan Elia tidak berdosa, maka Kristus tidak perlu datang. Tidak perlu turun, tidak perlu lahir, tidak perlu memberitakan kabar baik, tidak perlu mati, tidak perlu bangkit, tidak perlu naik ke surga, karena toh ada manusia yang tidak berdosa yang bisa melakukan karya penebusan itu. Tetapi mereka tidak lakukan. Kenapa? Karena mereka adalah manusia berdosa. Karena itu biarlah kita terus diterangi oleh kebenaran firman Tuhan dengan menyadari bahwa Kristus datang, Kristus lahir, Kristus menggenapi akan nubuatan tentang Sang Mesias itu. Supaya apa? Dan karena apa? Karena tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Dan manusia semua berdosa, dan karena keberdosaan itu, semua manusia memerlukan keselamatan daripada Kristus. Dan Kristus yang bisa lakukan itu dalam karya keselamatan di kayu salib. Teman-teman, biarlah kita terus bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan. Dan kalau teman-teman merasa terberkati dengan channel ini, maka silakan share, subscribe, like, dan kemudian komen. Dan kita bisa terus berdiskusi tentang hal ini. Dan kalau ingin mendukung secara finansial, maka silakan dukung gereja teman-teman yang membutuhkan pelayanan dan dukungan finansial setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Halo rekan-rekan semua.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Tuhan Yesus memberkati.